Namaku Han Sujin. Di mata orang lain, aku hanyalah mahasiswi biasa dengan rambut hitam sederhana yang selalu kuikat rapi dan tas penuh buku catatan ekonomi. Tapi di hatiku, aku menyimpan sesuatu yang membuat hidupku begitu berarti. Lie Hyun, kekasihku sejak semester 2 kuliah. Kami bertemu pertama kali di ruang diskusi fakultas. Waktu itu aku gugup karena harus presentasi soal strategi bisnis. Dan dia, si mahasiswa populer yang pintar sekaligus tampan, tiba-tiba duduk di sebelahku dan berkata, "Kalau kamu grogi, bayangkan saja kita di kafe. Ngobrol santai, bukan di depan dosen galak." Sejak hari itu, kami tak terpisahkan, mengerjakan proyek bersama, lembur bareng di perpustakaan, sampai makan topoki larut malam di depan gerbang kampus. Hidupku menjadi cerita manis yang rasanya seperti film. Tapi hubungan kami tak hanya dibangun dari tawa. Kami saling menyemangati saat gagal ujian, saling menenangkan saat keluarga sedang sulit. Dia bilang, "Sujin, suatu hari nanti aku akan jadi CEO. Dan kamu akan jadi perempuan pertama yang aku temui setiap pagi." Aku percaya, bukan karena kata-katanya indah, tapi karena aku melihat bagaimana dia bekerja keras. Bahkan saat sebagian teman-teman kami sibuk hangout, Ye Hyun memilih bekerja paruh waktu dan membangun portofolio startup kecilnya. Dan ada satu orang yang selalu mendukung hubungan kami sejak awal, Kang Mirei. Sahabat baikku sejak SMA. Mirei adalah tipe gadis yang hangat, ceria, dan selalu tahu cara membuat semua orang tertawa. Kami bertiga sering menghabiskan waktu bersama. Kadang aku bahkan bercanda, kita bertiga ini seperti tim impian. Hari itu, hari terakhir kuliah, aku dan Ye Hyun berdiri di bawah hujan ringan setelah wisuda. Dia menggenggam tanganku dengan mata yang penuh harapan. "Tunggu aku, Sujin, aku akan berangkat ke London minggu depan. Ada tawaran kerja besar yang bisa jadi awal impianku. Tapi kita, tetap kita. Kan?" Aku menahan air mata. "Kita adalah kita. Sampai kamu pulang nanti." Kalimat itu keluar dari bibirku dengan keyakinan. Meskipun dadaku terasa sesak, hujan semakin deras. Tapi kami tetap berdiri di sana. Seolah dunia tak penting selain janji yang baru saja kami ucapkan. Ye Hyun menyentuh pipiku dengan kedua tangannya yang dingin. 3 tahun saja. Setelah itu aku pulang, dan hidup kita dimulai. Aku mengangguk, menyembunyikan rasa takut di balik senyum. Hujan yang jatuh di wajahku terasa seperti air mata yang tak sempat keluar. Beberapa hari kemudian, Ye Hyun benar-benar pergi. Bandara jadi saksi pelukannya yang terakhir sebelum dia masuk ke ruang keberangkatan. Aku berdiri lama di balik kaca, menatap punggungnya sampai hilang dari pandangan. Sejak saat itu, aku hidup hanya dengan harapan. Tahun pertama, semuanya berjalan baik. Kami rutin bertukar kabar, panggilan video setiap akhir pekan, pesan-pesan kecil penuh cinta, dan kadang hadiah kejutan dari luar negeri. Mirei sering menemaniku membuka paket dari Ye Hyun. Dia tersenyum sambil berkata, "Kalau aku jadi kamu, aku pasti menangis tiap hari karena terlalu bahagia." Tapi seperti semua hal dalam hidup, semuanya mulai berubah secara perlahan. Di tahun kedua, pesan dari Ye Hyun tak lagi sesering dulu. Panggilan yang tadinya rutin mulai jarang. Dia bilang sibuk. Aku mengerti. Tapi hatiku mulai bertanya-tanya. Aku mencoba mengisi hari-hari dengan sibuk bekerja. Aku diterima di sebuah perusahaan keuangan sebagai analis junior. Hidupku terlihat baik di luar, tapi bagian dalam hatiku masih kosong. Menunggu seseorang yang tak kunjung pulang. Mirei tetap setia di sisiku. Dia tak pernah bertanya kenapa aku terus menunggu. Dia hanya berkata, "Kalau kamu percaya, jangan pernah berhenti. Tapi, juga jangan lupa mencintai dirimu sendiri." Kata-katanya terasa seperti peringatan. Tapi saat itu, aku terlalu sibuk menggenggam janji masa lalu. Dan akhirnya, setelah 3 tahun yang terasa seperti sahabat, aku mendapat kabar itu. Ye Hyun kembali ke Korea. Aku menutup layar ponselku sambil tersenyum. Tanganku gemetar, hatiku berdebar. Aku bahkan mulai membayangkan mungkin ini saatnya kami memulai lagi. Mungkin dia akan mencariku dan mengatakan bahwa dia tetap memilihku. Tapi aku tak tahu bahwa yang mencariku duluan bukan Ye Hyun, melainkan Mirei. Pesan dari Mirei masuk pagi itu. "Sujin, malam ini kamu harus datang. Ada seseorang yang ingin aku kenalkan." Aku membalas dengan cepat. "Boleh, aku tebak. Gebetan barumu ya?" Tak ada jawaban. Hanya emoji senyum. Hari itu, aku berdandan sedikit lebih rapi. Bukan untuk siapa-siapa. Hanya saja, entah kenapa, hatiku berdebar tak biasa. Mungkin karena aku tahu Ye Hyun sudah kembali ke kota ini.
Mungkin karena harapan yang diam-diam tumbuh kembali. Seperti bunga liar setelah musim dingin. Restoran. Tempat kami bertemu adalah tempat yang elegan. Mirai memesan meja dekat jendela. Seperti biasa, dia menyambutku dengan pelukan hangat. Aku senang kamu datang. Aku benar-benar ingin kamu jadi orang pertama yang tahu. Aku mengangguk. Masih tersenyum. Kamu akhirnya pacaran juga? Ya, siapa dia? Awas aja kalau lebih tampan dari Yehion tiba-tiba. Aku diam. Seseorang muncul dari balik sekat ruang makan pribadi. Tubuh jangkung yang amat ku kenal. Senyum yang dulu selalu bisa menenangkan hatiku. Dan mata itu masih sama. Lee Yehion. Hatiku seperti dihantam petir. Dunia di sekitarku mendadak hening. Aku berdiri membeku. Sementara Mirai menarik tangannya dan berkata dengan nada bangga. Sujin, kenalkan, ini tunanganku. Aku nyaris terjatuh. Yehion hanya menatapku. Seolah waktu berhenti. Tak ada pelukan. Tak ada penjelasan. Hanya tatapan penuh rasa bersalah. Penuh luka yang disembunyikan. Mirai melanjutkan tanpa sadar betapa tubuhku mulai gemetar. Kami bertemu lagi di London tahun lalu. Ternyata kami cocok dalam banyak hal. Dia baru saja melamarku minggu lalu. Aku memaksakan senyum. Aku ingin mengatakan sesuatu. Apapun. Tapi lidahku keluh. Hanya hatiku yang menjerit mengapa. Seketika semua harapan yang kubangun selama 3 tahun runtuh begitu saja. Aku tak pernah menyangka. Pria yang berjanji akan kembali padaku. Justru kembali untuk melamar sahabatku sendiri. Kalimat itu berputar di kepalaku sepanjang malam. Setelah makan malam itu, aku berjalan pulang sendiri. Meski Mirai menawarkan tumpangan, aku hanya ingin sendiri. Aku butuh ruang untuk bernapas. Tapi bahkan udara malam pun terasa menusuk dada. Sesampainya di kamar, aku membuka kotak kecil di dalam lemari. Isinya adalah benda-benda yang dulu penuh makna. Surat-surat Yehion, foto-foto kami saat masih mahasiswa, dan liontin kecil dengan huruf S dan J. Aku menggenggam liontin itu erat, seakan bisa memutar waktu dengan kekuatan doa. Namun, harapan tak bisa menyembuhkan kenyataan. 3 hari setelah makan malam itu, Mirai datang ke kantorku tanpa kabar. Dia membawa kotak putih berisi undangan. Aku ingin kamu jadi pendampingku di acara pertunangan. Aku butuh kamu di sampingku. Sujin, kamu orang terpenting dalam hidupku. Aku menatap kotak itu. Tanganku kaku. Pendampingnya, dia meminta aku berdiri di sisinya. Saat dia mengikat janji hidup dengan lelaki yang dulu berjanji akan menua bersamaku. Kamu yakin ini keputusan terbaikmu? Mirai, tanyaku, mencoba meredam air mata yang mulai mengambang. Yehion sangat baik padaku. Jawabnya sambil tersenyum. Lalu menambahkan pelan. Aku tahu kamu dulu menyukainya. Tapi itu kan masa lalu. Iya, masa lalu. Bagaimana mungkin seseorang menyebut cinta seumur hidupku sebagai masa lalu? Aku tak menjawab. Aku hanya mengangguk, lalu tersenyum palsu. Mirai memelukku sebelum pergi, meninggalkanku bersama kotak putih itu, yang terasa lebih berat dari apapun yang pernah kupikul. Malamnya, aku membuka undangan itu. Nama Yehion dan Mirai tertulis dengan tinta emas. Tanggalnya 2 minggu lagi. Tempatnya di taman resort tempat aku dan Yehion dulu pernah berjanji akan menikah. Aku menutup mata. Dalam diam, air mataku jatuh satu-satu. Dan untuk pertama kalinya sejak Yehion pulang, aku bertanya pada diriku sendiri, apa yang sebenarnya terjadi di London? Dan kenapa dia tidak pernah kembali padaku seperti yang dia janjikan? Pertanyaan itu terus menggema di dalam diriku, seperti gema dari ruangan kosong yang tak pernah dijawab. Akhirnya, setelah melewati malam demi malam dengan pikiran yang tak tenang, aku memberanikan diri mengirim pesan pada Yehion. Bisakah kita bicara? Sekali saja, aku butuh penjelasan. Beberapa jam berlalu sebelum akhirnya dia membalas. Besok, 7 malam, taman belakang kampus lama kita. Taman itu adalah tempat di mana kami dulu sering belajar, tertawa, dan saling berbagi mimpi. Sekarang tempat itu terasa asing. Seperti panggung bagi pertemuan yang tak lagi memiliki harapan. Aku datang lebih dulu, duduk di bangku kayu yang masih sama. Hujan gerimis turun pelan-pelan. Seolah alam pun tahu ini bukan pertemuan bahagia. Lalu, dia datang Lee Yehion. Dengan jas hitam dan tatapan yang tak bisa kutebak. Kami diam cukup lama. Angin yang berbicara, bukan kami. Kamu berubah. Kataku pelan. Waktu mengubah semua orang. Jawabnya datar. Aku menatapnya lurus. Tapi waktu tak pernah menghapus janji. Kamu berjanji akan kembali padaku. Tapi kamu pulang untuk melamar. Sahabatku, Yehion tertunduk. Sujin, aku memang ingin kembali padamu. Tapi aku terlambat. Saat aku bertemu Mirai di London,
Aku sedang dalam masa terburukku. Aku gagal, terpuruk, dan Mirei muncul sebagai satu-satunya orang yang percaya padaku. Hatiku seperti ditarik dalam dua arah. Jetty, kamu bersamanya karena dia membantumu bangkit? Tanyaku getir. Dia tidak menjawab. Heningnya lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Aku menunggumu 3 tahun, Ye Hyun, dan aku mengingatmu setiap hari selama itu. Sujin, aku tersenyum pahit. Tapi kamu tidak memilihku. Dia menatapku dalam, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak bisa. Aku memilih kenyataan, dan kenyataannya, aku terlambat kembali padamu. Kami berdiri dalam hujan tanpa payung, seperti dua bayangan masa lalu yang tak lagi punya tempat di masa kini. Kalau begitu, kataku lirih, jangan ganggu aku saat aku mencoba melupakanmu. Aku pergi meninggalkannya di taman itu tanpa drama, tanpa teriakan. Hanya sunyi yang menusuk lebih dalam dari kata-kata. Tapi di balik langkahku yang tenang malam itu, hatiku tak pernah setenang wajahku. Aku sadar, aku tidak bisa melupakan seseorang jika aku belum sepenuhnya mengerti kenapa dia tega memilih orang lain. Jadi, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku memutuskan untuk berhenti menangis dan mulai mencari jawaban. Pagi itu, aku membuka laptop, membuka semua email dan pesan lama dari Jaehyun. Aku membaca ulang kata-katanya, mencoba mencari petunjuk. Kapan dia mulai berubah? Kapan dia berhenti jadi pria yang dulu mencintaiku? Lalu, aku teringat sesuatu di tahun kedua LDR kami. Jaehyun sempat menyebutkan bahwa dia gagal pitching dengan investor besar. Setelah itu, dia jarang membalas pesan. Saat aku tanya waktu itu, dia bilang semuanya baik-baik saja. Tapi aku tahu, Jaehyun bukan tipe yang akan bilang baik-baik saja jika dia memang sedang baik-baik saja. Aku mulai mencari informasi tentang perusahaan tempatnya bekerja di London saat itu. Butuh waktu dan keberanian, tapi akhirnya aku berhasil menghubungi seorang kenalan dari kampus dulu yang sempat magang di sana. Namanya Sojin. Kamu masih berhubungan dengan Jaehyun? Tanyanya heran saat kami bertemu di kafe. Sudah tidak. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya waktu di London. Sohun menatapku sejenak, lalu berkata pelan, dia sempat hampir bangkrut. Sojin, proyek yang dia banggakan, ditolak berkali-kali. Dia bahkan hampir kehilangan visa kerjanya dan waktu itu, hanya ada satu orang yang selalu datang membawakan makanan ke apartemennya, Kang Mirai. Jantungku berdebar. Mirai? Sohun mengangguk. Dia magang di perusahaan fashion. Tapi entah bagaimana, dia tahu Jaehyun kesulitan. Sejak itu, mereka sering terlihat bersama. Kami kira mereka memang sudah dekat sejak dari Korea. Aku terdiam. Kebenaran mulai terbentuk. Perlahan Mirai tak hanya datang ke London karena kerja. Dia tahu Jaehyun ada di sana. Dia tahu dia sedang rapuh. Dan dia memilih mendekat. Saat aku di sini, masih menunggu dengan setia. Apakah ini rencana sejak awal? Atau cinta yang tumbuh dari kesempatan? Aku tidak tahu, tapi satu hal yang pasti aku tidak bisa diam lagi. Aku akan temukan semua jawabannya dan menghadapi mereka berdua bukan sebagai gadis yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang layak didengar. Tapi keberanian tak selalu membuat langkah jadi ringan. Justru semakin dekat aku dengan kebenaran, semakin berat napasku menahan luka-luka lama yang mulai terbuka kembali. Aku mengirim pesan pada Mirai sore itu. Bisakah kita bertemu? Hanya kita berdua. Butuh beberapa menit sebelum dia membalas. Tentu, kapan dan di mana? Kami sepakat bertemu di kafe kecil dekat taman tempat kami dulu sering nongkrong bertiga, aku, Mirai, dan Jaehyun. Tempat itu menyimpan banyak tawa. Dan kini akan menyimpan percakapan yang paling sulit dalam hidupku. Saat aku tiba, Mirai sudah duduk di pojok ruangan, mengenakan blus putih dan senyum yang sama seperti biasanya. Tapi kali ini, senyumnya terasa berbeda. Ada kecanggungan di matanya, seolah dia tahu hari ini bukan tentang kopi atau tawa. Sojin, kamu terlihat lebih kurus. Katanya membuka percakapan. Aku hanya mengangguk. Aku ingin tahu satu hal, Mira. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau kamu bertemu Jaehyun di London? Dia menunduk. Jemarinya menggenggam cangkir, seakan butuh sesuatu untuk menguatkan hatinya. Awalnya aku cuma ingin bantu dia. Aku tahu dia kesulitan dan aku kebetulan di kota yang sama. Tapi, entah kenapa, makin lama aku merasa aku ingin melindunginya. Sementara aku di sini,
terus menunggunya? Tanyaku lirik, tapi jelas Mirai menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku salah karena diam. Aku tahu itu, tapi waktu berjalan saja. Dan dia mulai berubah. Dia tidak lagi menyebut namamu, aku pikir. Mungkin kamu sudah menyerah juga? Aku menggeleng. Aku menunggu. Sampai hari kamu sendiri menyerahkan undangan pertunangan. Kalian di tanganku. Hanim, kau yang biasanya ramai terasa seperti ruangan kosong tanpa suara. Kalau kamu tahu dia dulu milikku, kenapa kamu terus mendekatinya? Karena aku jatuh cinta juga, Soje. Bukan, karena aku ingin merebut. Tapi karena dia membuatku merasa hidup. Air mata akhirnya jatuh dari mataku. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan, pengkhianatan atau pengakuan yang begitu jujur. Kalau begitu, aku harap kalian bahagia. Tapi aku butuh waktu untuk menyembuhkan semuanya. Aku bangkit dari kursi. Mira berdiri juga, mencoba menyentuh lenganku. Aku masih ingin kita jadi sahabat. Aku menoleh. Sahabat tak menusuk dari belakang. Mira, tapi setidaknya sekarang aku tahu kebenarannya. Aku pergi dengan langkah gemetar, tapi tegak. Bukan karena aku kuat, tapi karena akhirnya aku tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Bangkit, tapi sebelum aku benar-benar bisa melangkah maju, masa lalu kembali menghantuiku. Dalam bentuk sebuah surat tua, yang terselip di antara buku harian Mirai yang tak sengaja terbawa, saat aku meninggalkan kafe. Awalnya aku tak berniat membacanya. Tapi halaman depan buku itu bertuliskan namaku dengan tanggal yang tertulis setahun yang lalu, saat Jaehyun masih di London, dan aku masih setia menunggunya. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat yang diselipkan di halaman tengah buku itu. Untuk Soljin, sahabatku yang paling aku cintai. Aku tahu suatu hari kau akan menemukan ini, atau mungkin tidak. Tapi aku harus menulis, karena aku tak tahu bagaimana menyampaikan semua ini padamu secara langsung. Aku jatuh cinta pada orang yang sama denganmu. Aku benci diri sendiri karena merasakannya, tapi hatiku tak bisa berbohong. Jaehyun datang padaku. Saat dia terluka, dia kehilangan arah dan aku ada di sana. Hanya berniat menjadi teman, tapi lambat laun dia melihatku sebagai wanita. Dan aku membiarkan itu terjadi, bukan karena aku ingin merebutnya darimu, tapi karena aku merasa untuk pertama kalinya, aku juga layak dicintai. Aku menutup surat itu dengan air mata membanjiri pipiku. Kata-kata Miran begitu jujur, begitu menusuk. Selama ini aku berpikir dia sengaja menyakitiku, tapi surat itu terasa seperti jeritan hati yang tersesat. Aku juga manusia yang bisa terluka dan ingin dicintai, bisikku. Mengulang kalimat dalam surat itu. Tapi apakah itu cukup untuk membenarkan semua yang terjadi? Keesokan harinya, aku menemui Jaehyun. Kali ini bukan untuk meminta penjelasan, tapi untuk memberinya pilihan. Kami bertemu di ruang kantornya yang mewah, namun sunyi. Dia terlihat terkejut saat aku muncul di pintu tanpa janji sebelumnya. Sojin, aku hanya ingin bertanya satu hal, kataku dengan suara tenang, meski dadaku berdebar kencang. Kalau aku yang kau temui di London waktu itu, bukan Mirai. Apakah kita masih akan bersama hari ini? Dia terdiam, mata tajamnya menatapku, lalu perlahan melembut. Aku tak yakin. Saat itu aku begitu hancur. Aku kehilangan segalanya dan Mirai. Dia hadir saat aku bahkan tak bisa mengenali diriku sendiri, jadi kau mencintainya. Karena dia muncul di waktu yang tepat, mungkin. Awalnya begitu. Tapi sekarang, aku mencintainya karena dia telah bersamaku melewati neraka. Aku mengangguk. Jawabannya jujur, dan justru itulah yang paling menyakitkan. Terima kasih, Jaehyun. Kini aku benar-benar bisa pergi. Tanpa menoleh lagi, aku membalikkan badan dan berjalan keluar. Tapi sebelum kutinggalkan ruangan itu, aku berkata, aku mencintaimu sejak kuliah. Tapi sekarang, aku belajar mencintai diriku lebih dulu. Itulah kalimat terakhir yang kuucapkan sebelum meninggalkan ruangan itu dan mungkin juga sebelum benar-benar menghapus Jaehyun dari hidupku. Atau setidaknya itu yang kupikirkan. Tapi takdir, seperti biasa, selalu punya rencana yang lebih kejam. Keesokan harinya, media diguncang oleh sebuah berita besar, bukan tentang perusahaanku, bukan tentang pencapaian mereka, tapi tentang skandal. Shin Tae, CEO muda sukses, Park Jae-hyun, diduga menjalin hubungan diam-diam dengan pewaris Han Group.
Han Mirai saat masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Wajah Mirai terpampang di semua portal berita bukan sebagai calon pengantin yang manis, tapi sebagai wanita ketiga yang merebut kekasih orang lain. Dan akulah wanita itu. Nama Lee Suljin disebut berkali-kali. Foto kami bertiga foto. Lama saat masih kuliah, foto saat menghadiri acara kampus bertebaran seperti potongan masa lalu yang dijadikan tontonan publik. Aku gemetar, bukan karena malu, tapi karena tahu ini bisa menghancurkan segalanya. Bukan hanya aku, tapi juga Mirai. Dan Jaehyun. Aku mencoba menghindari semua keramaian, mengunci diri di rumah, mematikan ponsel. Tapi entah bagaimana, Jaehyun tahu di mana aku berada dan malam itu dia muncul di depan pintuku. Dalam hujan yang deras, dengan setelan jas yang kuyup, dia berdiri sambil menggenggam kotak kecil di tangannya. Suljin, ucapnya pelan. Aku terdiam. Tak ada lagi yang ingin kudengar darinya. Ini semua bukan seperti yang kau lihat di media, tapi kalaupun memang begitu adanya, aku tidak akan bersembunyi lagi. Karena hari ini, aku datang. Bukan untuk minta maaf. Dia membuka kotak itu. Cincin berkilau di dalamnya. Aku datang untuk melamarmu. Aku menatapnya terperangah. Di tengah hujan, di tengah berita yang menghancurkan nama kami, di tengah hati yang masih berdarah dia memilih momen ini. Kau gila? Bisikku, setengah tertawa, setengah menangis. Ya, aku gila, karena aku hampir kehilangan satu-satunya wanita yang benar-benar mencintaiku. Sejak aku bukan siapa-siapa, air mataku jatuh. Aku tak tahu, apakah karena rindu, sakit hati, atau harapan yang perlahan kembali tumbuh. Tapi sebelum aku sempat berkata apapun, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Jangan terima lamarannya, Sujin, ujar Mirai. Karena kalau kau lakukan, aku yang akan hancur. Kalimat itu keluar dari bibir Mirai seperti panah yang melesat tepat di jantungku. Hujan masih turun deras, membasahi rambutnya yang tergerai, membasahi wajahnya yang biasanya begitu kuat. Kini rapuh dan penuh air mata. Jaehyun membalikkan badan, terkejut. Apa maksudmu, Mirai? Tanyanya. Nadanya meninggi. Mirai menatap kami berdua dengan tatapan campur aduk antara marah, takut, dan hancur. Aku tak bisa kehilanganmu. Jaehyun, aku mencintaimu. Lebih dari yang kalian tahu. Aku mempertaruhkan segalanya untukmu, bahkan harga diriku sendiri. Aku terdiam. Dadaku sesak. Semua yang kupendam selama ini tentang pengkhianatan, tentang cinta yang tak dibalas, tentang luka yang tak pernah sembuh tiba-tiba terasa kecil dibandingkan air mata yang kini jatuh dari mata Mirai. Tapi sebelum aku membuka mulut, Mirai melanjutkan dengan suara yang nyaris bergetar. Kau pikir aku bahagia bisa merusak hubungan kalian? Tidak. Sujin, aku menderita setiap kali melihatmu menangis diam-diam di kamar asrama kita dulu. Tapi aku juga perempuan, dan aku juga ingin dicintai. Dia mengeluarkan sebuah ponsel dari tasnya, lalu memutar sebuah rekaman suara. Suara itu, suara Jaehyun. Jika suatu saat aku harus memilih antara kalian berdua, aku akan memilih dia, yang ada di sampingku saat aku membangun semuanya dari nol. Bukan yang hanya muncul saat aku sudah jadi CEO. Mataku membelalak. Itu kalimat yang diucapkannya saat masih kuliah, saat ia belum punya apa-apa. Mirai menatapku tajam. Kau adalah masa lalunya, Sujin. Tapi aku adalah pilihannya sekarang. Aku menatap Jaehyun. Wajahnya pucat. Tak bisa menyangkal. Tak bisa membelah diri. Karena faktanya, ia memang pernah berpaling. Kau ingin aku menerima lamarannya, Mirai? Tanyaku pelan. Agar kau bisa merasa kalah sepenuhnya. Dia menggeleng cepat. Aku ingin kau menolaknya. Bukan karena aku menang, tapi karena kau pantas mendapatkan cinta yang tidak setengah-setengah. Hening. Hujan seolah ikut menundukkan kepalanya. Aku menatap cincin di tangan Jaehyun. Berkilau. Indah, tapi terasa begitu berat. Dan akhirnya, aku berkata, dengan suara paling tenang yang bisa kubentuk malam itu, aku tidak memilih kalian berdua. Aku memilih diriku sendiri. Setelah kalimat itu keluar dari mulutku, aku berjalan meninggalkan mereka berdua. Suara langkah kakiku bersatu dengan gemuruh hujan malam itu. Aku tak menoleh ke belakang karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih untuk menyelamatkan diriku. Bukan cinta, bukan persahabatan. Aku menghilang dari Seoul, menghapus semua jejak. Nomor lamaku sudah tak aktif. Aku pindah kota, tinggal di daerah pinggiran Busan, bekerja sebagai penulis lepas, dan menyewa kamar kecil yang menghadap laut. Setiap pagi aku bangun bukan untuk mengejar seseorang,
tapi untuk mengejar kembali diriku yang pernah hilang. Namun, aku tahu, luka tak pernah benar-benar sembuh. Kadang di malam yang sunyi, aku masih teringat wajah Yehyun bukan sebagai CEO, tapi sebagai mahasiswa yang dulu menjemputku dengan payung kecil dan jaket lusuh. Dan Mirei, dia bukan hanya sahabat, dia pernah jadi separuh duniaku. Tapi mungkin, itulah pahitnya kenyataan bahwa orang yang kita anggap rumah, bisa jadi juga orang yang paling menusuk dari belakang. Suatu hari, 2 bulan setelah kepergianku, aku menerima surat tanpa nama pengirim. Hanya tertulis, jika kau membaca ini, berarti kau masih hidup. Tapi kami, mati perlahan tanpamu. Tanganku gemetar. Di dalam amplop, ada foto. Foto aku, Yehyun, dan Mirei, saat kami masih kuliah. Tersenyum tanpa beban, masih polos, masih percaya bahwa cinta selalu menang. Dan di balik foto itu, sebuah coretan tangan. Pilihlah siapa yang benar-benar menangisi kepergianmu, maka kau akan tahu siapa yang mencintaimu. Bukan karena waktu, bukan karena status, tapi karena hatinya sendiri. Tangisanku pecah, aku tak tahu siapa yang menulisnya. Tapi malam itu, aku kembali bermimpi-mimpi yang membuatku bangun dengan air mata. Yehyun berdiri di depan pintu rumahku, basah kuyup, dengan mata sembab. Kenapa kau memilih pergi? Sujin, tanpa pernah memberi kami kesempatan terakhir. Dan dalam mimpi itu, aku menjawab, karena kadang, cinta yang terlalu menyakitkan hanya bisa disembuhkan dengan menjauh. Kalimat itu terus terngiang, bahkan setelah aku terbangun dari mimpi yang terasa terlalu nyata. Tapi, aku sadar aku tak bisa terus bersembunyi dalam pelarian. Pagi itu, untuk pertama kalinya sejak 2 bulan terakhir, aku membuka laptopku dan mengetik nama Yehyun Kang. Berita teratas, CEO muda Kang Corporation batal menikah. Tunangannya kabur saat hari-hari. Mirei kabur saat hari pernikahan. Tanganku lemas. Artikel itu disertai foto Mirei yang menangis di bandara. Dikerumuni wartawan dengan gaun pengantin yang belum sempat berganti. Di kolom komentar netizen sibuk berspekulasi. Tapi satu hal yang pasti, Yehyun kini sendirian. Dan saat aku scroll ke bawah, aku menemukan video yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Cuplikan pidato Yehyun saat ditanya wartawan, saya tidak kehilangan tunangan. Saya kehilangan 2 orang yang paling saya cintai sekaligus. Karena saya terlalu lambat menyadari siapa yang benar-benar penting. Tangisku pecah lagi. Hari itu, aku tak bisa berpura-pura kuat. Aku menangis di pinggir jendela menghadap laut. Seperti gadis patah hati yang kehilangan dunianya. Padahal akulah yang pergi. Tapi ternyata, bukan hanya aku yang terluka. Mereka juga terluka. Kami semua kalah. Dan malam itu, ketika angin laut menghempas daun jendela kamarku, ponsel baruku yang tak terdaftar dimanapun berbunyi untuk pertama kalinya. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, aku angkat. Sujin, suara itu lirih, parau, dan familiar. Kalau kau mendengar ini, tolong, jangan tutup dulu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa dapat nomor ini. Tapi aku tahu aku harus bicara. Satu kali saja, izinkan aku bicara. Itu suara Yehyun, lelaki yang kutinggalkan. Lelaki yang kini tahu rasanya ditinggalkan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Lidahku keluh. Tapi aku tak menutup telepon, karena dalam diamku, aku tahu, ada hal yang belum selesai. Terima kasih, karena tidak mematikan panggilannya. Suara Yehyun terdengar berat, nyaris patah. Aku tahu aku tidak pantas bicara padamu lagi. Tapi, tolong izinkan aku menjelaskan segalanya. Jantungku berdebar cepat. Kata-kata itu seperti membuka kembali luka yang kupaksa sembuh. Aku tetap diam, tapi diamku adalah tanda. Aku siap mendengar. Aku tidak pernah mencintai Mirei. Katanya pelan. Semua orang mengira begitu. Bahkan dia sendiri. Tapi sejak awal, aku hanya mencoba menyelamatkan perusahaan ayahku dari kehancuran. Aku menarik napas dalam-dalam. Pertunangan kami itu kesepakatan bisnis. Aku terlalu pengecut untuk menolak saat ayah Mirei mengancam akan menarik seluruh investasi. Aku pikir, kalau aku bertahan sebentar, aku bisa memilih waktuku sendiri. Untuk menyelamatkan cinta kita. Air mataku mulai jatuh. Lalu kenapa kau tidak pernah mengatakan semua itu padaku? Karena saat aku hendak menjelaskan, kau sudah pergi. Tanpa pesan, tanpa pamit. Dia terdiam sejenak. Lalu melanjutkan. Aku datang ke apartemenmu malam itu. Aku membawa cincin. Aku ingin memilihmu. Sujin, bukan perusahaanku. Bukan ayahku. Bukan Mirei. Tapi kau. Hanya kau. Dadaku sesak. Mirei tahu. Dia tahu aku mencintaimu. Lanjut Yehyun lirih. Malam sebelum pernikahan, dia menatapku dan berkata,
Aku mungkin bisa memaksamu menikahiku, Ye Hyun, tapi aku tak bisa memaksamu mencintaiku. Dan pagi harinya, dia pergi. Tangisku pecah. Aku merasa seperti gadis yang dihukum karena terlalu cepat menyerah pada takdir. Aku tak ingin memintamu kembali. Aku hanya ingin kau tahu. Aku memilihmu. Bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. Aku akhirnya bersuara. Pelan, nyaris tak terdengar. Tapi kenapa semuanya terasa sudah terlambat? Ye Hyun, ada jeda panjang sebelum dia menjawab. Mungkin, memang sudah terlambat untuk memulai lagi. Tapi belum terlambat untuk jujur. Kalau kau izinkan, aku ingin menemuimu. Hanya untuk menatap matamu sekali lagi. Bukan sebagai CEO. Bukan sebagai pria yang gagal. Tapi sebagai pria yang pernah dan masih mencintaimu. Aku memejamkan mata. Menahan gelombang emosi yang meledak-ledak di dada. Apakah aku harus membukakan pintu lagi? Untuk cinta yang pernah kutinggalkan? Pertanyaan itu belum sempat kujawab. Ketika ketukan itu benar-benar terdengar. 3 kali. Pelan. Tapi cukup untuk membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku berdiri perlahan. Kakiku gemetar saat melangkah ke arah pintu. Dalam hatiku, aku yakin itu Ye Hyun. Dia datang. Dia benar-benar datang. Ku peluk erat diriku sendiri sebelum memutar gagang pintu. Tapi ketika pintu itu terbuka, yang berdiri di sana bukan Ye Hyun, melainkan Mirei. Mataku membelalak. Mirei, wajahnya terlihat lelah. Tapi matanya tetap tajam. Kita perlu bicara. Aku mundur setapak. Bingung, namun tetap mempersilakannya masuk. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa aku akan berhadapan dengannya seperti ini, bukan di pesta, bukan di perusahaan, bukan sebagai rival, tapi sebagai dua wanita yang mencintai pria yang sama. Aku tahu Ye Hyun mencintaimu, ucap Mirei, tanpa basa-basi. Aku tahu itu sejak lama. Aku hanya terdiam, menatapnya dalam-dalam. Tapi aku juga tahu, dia tak akan pernah bisa bahagia jika kau masih membenciku. Suara Mirei bergetar, namun tetap tegas. Aku meninggalkannya bukan karena kalah, tapi karena aku ingin menang atas diriku sendiri. Aku menggigit bibir, mencoba menahan emosi. Aku bukan datang untuk meminta maaf, karena mungkin aku belum pantas. Lanjut Mirei, aku hanya ingin bilang satu hal, jangan sia-siakan cintanya. Jangan buat dia mengejar bayanganmu selamanya. Kalau kau memang tak bisa memaafkan, lepaskan dia sepenuhnya. Tapi kalau kau masih mencintainya, maka tolong, bukakan pintumu untuknya. Kali ini, benar-benar bukakan. Air mataku mengalir. Aku tak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat kukenal. Aku di depan rumahmu. Aku tidak akan mengetuk lagi. Aku akan tetap di sini sampai kau siap membuka pintu itu sendiri. Kali ini, bukan takdir yang mengetuk, tapi aku yang harus memilih. Apakah akan membukanya, atau membiarkan cinta itu pergi selamanya? Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Di baliknya, ada seseorang yang hatinya pernah sepenuhnya milikku dan mungkin masih milikku sampai sekarang. Kuputar perlahan gagang pintu itu, dan di sanalah dia, Ye Hyun, berdiri dengan setangkai bunga matahari di tangan. Tubuhnya basah oleh gerimis yang baru saja turun, tapi senyumnya tetap hangat. Aku di sini, katanya pelan, dan aku akan tetap di sini jika kamu mau memulai lagi dari awal. Mataku panas. Dalam sekejap, semua kenangan sejak kuliah, canda tawa di lorong kampus, janji-janji yang tak sempat ditepati, luka karena perpisahan, dan rindu yang bertahun-tahun kupendam, semua menyerbu sekaligus. Apa kamu benar-benar yakin ingin memulai dari awal dengan aku? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Dia mengangguk. Aku mungkin sudah melamar orang lain, tapi hatiku tak pernah benar-benar berpindah. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tak sempurna, Ye Hyun. Hatiku juga sudah terluka. Aku tidak mencari yang sempurna. Aku hanya ingin kamu, apa adanya. Seketika, semua dinding yang kubangun runtuh. Air mataku mengalir. Aku melangkah maju dan memeluknya erat. Seperti memeluk pulang. Di belakang kami, Mirei berdiri dari kejauhan. Ia tersenyum tipis lalu membalikan badan dan pergi, tanpa kata. Ada luka, tapi juga kelegaan. Ia tahu ini bukan akhir dari dirinya, tapi mungkin awal dari kisah barunya sendiri. 1 bulan kemudian, musim semi datang. Aku dan Ye Hyun berjalan, menyusuri taman yang dulu pernah kami lewati saat kuliah. Kali ini, bukan sebagai dua orang yang saling merindukan diam-diam, tapi sebagai dua hati yang akhirnya memilih saling menggenggam lagi. Kalau waktu bisa diputar, apa kamu tetap akan mencintaiku? Tanyaku pelan. Ye Hyun tersenyum, menggenggam tanganku lebih erat. Kalau waktu bisa diputar, aku harap kita bertemu lebih awal.
supaya aku bisa mencintaimu lebih lama.